Cuplikan video tadi merupakan adegan yang memerankan sosok putra mahkota sang pendiri Nahdlatul Ulama di film sang kiai, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim yang sejarah perjuangannya diketahui oleh banyak orang, khususnya kaum Nahdliyin. Ayahanda dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut lahir pada tanggal 1 Juni 1914 di Tebuireng, Jombang. Beliau putra pertama dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafikoh. Kiai Haji Wahid Hasyim menempuh pendidikan pertamanya di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang hingga berusia 12 tahun. Lalu pada tahun 1932, beliau mencari ilmu di Mekah, Arab Saudi. Setelah selesai dari pengembaraan mencari ilmunya, Kiai Haji Wahid Hasyim kembali ke tanah air dan ikut serta dalam proses kemerdekaan Indonesia, serta berperan dalam melanjutkan perjuangan ayahnya di organisasi Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1951, Kiai Haji Wahid Hasyim terpilih menjadi Ketua Tanfidiyah PBNU menggantikan Kiai Haji Nahrawi Thohir. Tapi, tahukah kalian kalau Kiai Haji Wahid Hasyim walaupun putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, beliau tidak semerta-merta menghendaki ajakan untuk bergabung ke organisasi yang didirikan ayahnya ini. Kenapa ya? Apakah beliau masih ragu atau ada alasan lain? Dalam buku tersebut, Kiai Haji Wahid Hasyim mengatakan ketika beliau pulang ke tanah air tahun 1934, banyak perhimpunan dan partai Islam yang mengajaknya untuk bergabung dengan mereka, termasuk Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, Gus Wahid tidak segera memenuhi ajakan dari mereka. Bahkan, hampir 4 tahun, Kiai Haji Wahid Hasyim melakukan pertimbangan ke perhimpunan mana yang ia akan bergabung. Menurutnya, perhimpunan dan partai pada saat itu kurang memuaskan. Ada yang kurang radikal, kurang berpengaruh, kurang banyak kaum terdidiknya, yang satu kurang jujur pemimpinnya. Itu menurut beliau. Tapi pada akhirnya beliau sadar bahwa tidak ada organisasi yang sempurna 100%, maka harus dicari mana perhimpunan yang paling sedikit kekurangannya. Mula-mula Kiai Haji Wahid Hasyim memakai ukuran keradikalan atau ketangkasan dan kecepatan. Dalam ukuran ini, kata Kiai Haji Wahid Hasyim, Nahdlatul Ulama tidak memenuhi keinginan saya. Nahdlatul Ulama, perhimpunan orang-orang tua yang geraknya lambat, tidak terasa, dan tidak revolusioner. Akan tetapi, beberapa kenyataan tidak dapat dibantah, yaitu di waktu perhimpunan pemuda-pemuda Islam yang lainnya digerakkan dalam waktu 10 tahun baru mempunyai cabang di 20 tempat, yang letaknya berdekat-dekatan. Maka Nahdlatul Ulama sudah menjalar hampir merata 60% daripada seluruh daerah Indonesia. Jadi apalah arti keradikalan dan revolusioner jika hasilnya di dalam masa 10 tahun baru mempunyai cabang 10 dan hanya berputar di 2 daerah keresidenan? Begitu pikir saya ketika telah membanding-bandingkan itu. Satu hal yang saya pakai menjadi ukuran sudah saya tinggalkan. Setelah saya menentukan bahwa yang penting di dalam hal ini bukanlah kegagalan di dalam berjuang, melainkan hasil daripada perjuangan itu sendiri. Setelah itu, Kiai Haji Wahid Hasyim mengambil indikator lain, yaitu banyaknya kaum terpelajar di perhimpunan yang akan ia pilih. Nah, lagi-lagi Nahdlatul Ulama tidak masuk kriteria, karena saat itu, untuk mencari akademisi di dalam NU adalah ibaratnya seperti mencari orang berjualan es pada waktu jam 1 dini hari. Begitu ungkapan beliau. Akan tetapi setelah Kiai Haji Wahid membanding-bandingkan, beliau mendapat kenyataan bahwa banyaknya orang terpelajar tinggi di dalam suatu perhimpunan atau partai bukanlah menjadi jaminan bahwa perhimpunan atau partai itu akan maju. Sebab yang menentukan maju mundurnya suatu perhimpunan atau partai bukanlah otak semata-mata, melainkan yang terutama ialah mentalitas, atau kalau memakai bahasa agama, budi dalam arti yang luas. Banyak perhimpunan-perhimpunan dan partai-partai yang penuh dengan kaum terpelajar tinggi, tetapi mentalitasnya tidak berdekatan macamnya. Maka tenaga perhimpunan itu habis di dalam pergolakan ke dalam saja. Sebaliknya, partai yang organisasinya rapi seperti PKI, walaupun tidak mempunyai anggota kaum terpelajar tinggi, tetap kokoh dan lancar. Jadi kekurangan bahkan kekosongannya Nahdlatul Ulama dari kaum terpelajar itu tidaklah menjadi ukuran bahwa kemungkinannya maju akan mundurnya organisasi. Akhirnya, pada tahun 1938, Kiai Haji Wahid Hasyim memantapkan diri untuk menjadi bagian dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan kiprahnya dikenang hingga sekarang. Nah, gitulah rekan-rekan bagaimana proses Kiai Haji Wahid Hasyim bergabung dengan Nahdlatul Ulama yang kita ambil ceritanya dalam buku Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama. Gimana video ini? Bermanfaat tidak? Dapat pengetahuan baru kan? Kalau iya, yuk subscribe channel Pelita Pena dan tunggu video menarik lainnya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.